Puji Tuhan, saudara, selamat pagi. Saudara, ada satu pernyataan iman di dalam Roma, pasal 8 ayat 31, tertulis demikian. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tentu ayat ini saudara disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di kota Roma. Ayat ini saudara diucapkan oleh Rasul Paulus di situasi orang-orang Kristen yang sedang menghadapi aniaya, penindasan, penderitaan, bahkan kehilangan nyawa, sedang mewarnai perjalanan orang-orang Kristen di kota Roma tersebut. Jadi ayat ini saudara tidak bisa dikenakan kepada sembarangan orang. Jangan dengan mudah berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jika Allah di pihak kita, kepada siapa Allah berpihak? Tidak sembarangan Allah berpihak, saudara. Tetapi pada kenyataannya, saudara, ayat ini seringkali sudah diselewengkan. Diselewengkan, saudara. Tidak tepat diberikan. Padahal ayat ini ditujukan kepada jemaat Roma yang sedang teraniaya, saudara. Hidup dalam penderitaan, kehilangan tempat tinggal, terusir dari Roma, tidak diakui sebagai penduduk kota Roma. Kehidupan mereka benar-benar tragis. Jadi ayat ini dikenakan kepada mereka. Tentu juga kepada kita yang berkeadaan demikian. Artinya orang-orang yang tidak lagi mencintai dunia, yang mencintai Tuhan tanpa batas, yang rela hidupnya menderita demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Ayat-ayat inilah layak dikenakan kepada mereka. Jadi ini merupakan pengalaman real Rasul Paulus ketika ada di kota Roma saat itu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma 8 ayat 35. Ini kan rentetan ayat-ayat. Padahal situasi itu mencekam. Lalu Paulus memberikan sebuah pernyataan kepada jemaat. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Artinya orang-orang Kristen ini benar-benar luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan, aniaya, kalimat ini muncul, tidak ada yang memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Benar-benar Allah telah membuktikan keberpihakannya kepada mereka. Tentu sebagai manusia yang berdosa, Allah berpihak yaitu dengan mengorbankan putra tunggalnya di kayu salib. Itu menunjukkan keberpihakan Tuhan. Jangan digantikan dengan apapun. Jangan, kalau saya diberkati secara jasmani penuh dengan kelimpahan berkat, berarti Allah sudah berpihak kepada kita. Belum tentu. Banyak orang yang memiliki materi yang luar biasa, tidak pernah kekurangan, tapi belum tentu Allah berpihak kepada orang-orang ini. Kecuali semua yang dimilikinya diperuntukkan untuk Tuhan, Allah pasti berpihak. Karena setan juga bisa memperkaya manusia. Dan kekayaan itu tanpa sadar akan membelenggu seseorang, membuat Allah tidak bisa berpihak. Tapi kalau orang benar-benar walaupun dia kaya, sukses, berhasil secara materi, tapi dia berpihak kepada Tuhan, dia
apapun yang dia miliki, dia berkata, ini milikmu Tuhan, kupersembahkan untukmu. Jelas Allah berpihak. Tapi kalau tidak, nggak akan mungkin. Walaupun orang itu rajin ke gereja, rajin melayani, tapi kalau semua yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya, Allah tidak mungkin berpihak, saudara. Allah berpihak kepada kita benar-benar nyata. Bagaimana dia mempersembahkan putra tunggalnya, satu-satunya, saudara. Rela mati di kayu salib. Makanya saudara, kita harus memeriksa diri serta memastikan benarkah kita sekalian berada di pihak Allah, atau jangan-jangan kita yang sudah memisahkan diri dari kasih Kristus atau kasih Bapa. Kita berharap-harap Allah berpihak kepada kita, padahal Allah sudah tidak berpihak kepada kita. Kita berpikir tidak ada yang dapat memisahkan diri dari kasih Allah, tapi tanpa sadar kita telah memisahkan diri dari kasih Allah. Nah, itu besar kemungkinan terjadi. Nah, musuh terbesar yang membuat seseorang bisa memisahkan diri dari kasih Allah adalah bukan hanya iblis atau kaisar-kaisar Roma yang jahat, serta pergumulan hidup manusia. Tetapi ketika seseorang mulai mengizinkan dosa masuk di dalam dirinya, ini yang tanpa sadar kita sendiri yang memisahkan diri dari kasih Allah. Bukan Allah, tapi kita. Memang kita tidak melakukan pelanggaran moral umum, baik-baik, tidak merugikan orang. Kita tidak lagi misalnya ditindas dengan penganiayaan. Tapi ketika seseorang mulai membuka celah, mulai berkompromi dengan dosa-dosa halus, tanpa sadar kita memisahkan diri. Kita masih mengucapkan ayat itu, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah? Kemiskinan, bahaya perang? Oh tentu tidak, tetapi ketika seseorang mulai kompromi, memberi ruangan jiwanya, hatinya diisi dengan kesenangan dunia, wah itu bisa tanpa sadar kita mulai memisahkan diri itu. Bisa aktif ke gereja, bisa aktif melayani, tapi ruangan hatimu sudah diisi oleh yang lain. Ini bahaya. Seseorang dapat terpisah dari kasih Kristus bukan hanya pada saat melakukan kejahatan moral, melainkan ketika seseorang mulai mengisi hatinya dengan kesenangan dunia. Saya berbicara ini, saudara, ini Tuhan yang beri kepada saya firman ini. Karena saya tidur tadi malam sudah hampir setengah 1. Saya berdoa, Tuhan ingatkan ini. Ternyata kita bisa terpisah dari Allah. Jangan tunggu melakukan kejahatan moral. Tapi ketika ruangan hatimu, jiwamu diisi dengan kesenangan dunia. Wah. 1 Yohanes 2:15 dan 16 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke, saudara, jadi jangan membuka ruangan jiwa kita dengan hal-hal yang lain. Saudara bisa buktikan ketika ruangan hatimu mulai terbuka dengan apa yang disenangi oleh orang-orang duniawi. Anda bisa buktikan akan muncul kemalasan mencari Tuhan.
Pertemuan-pertemuan doa akan mulai saudara tinggalkan. Tidak ada lagi kerinduan mengadakan pertemuan dengan sesama jemaat sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kemalasan mendengar khotbah dan membaca firman Tuhan. Dan yang paling terakhir ini adalah tidak ada beban lagi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kenapa ruangan hatimu, ruangan jiwamu telah terisi dengan kesenangan dunia? Ini bahaya, saudara. Memang saudara baik-baik kelihatan di mata manusia, tapi sebenarnya saudara kehilangan kasih kepada Tuhan dengan tulus. Jadi musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Maka saudara, sebagai ayat yang terakhir dikatakan dalam Lukas pasal 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Semua yang saya kemukakan tadi itu adalah racun duniawi. Maaf, racun jiwamu. Jangan meracuni jiwamu dengan hal-hal yang orang duniawi nikmati, yang orang duniawi senangi. Jangan kita menyenangi itu, karena kesenangan jiwa kita cuma satu, Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.